Nah lo, pertobatan bebek cerdas katanya. Nah inilah yang sedang heboh pada saat ini, bahwasanya sebenarnya yang harus tobat ini orang yang sering ngomong tidak jelas, ngomongin orang dengan bahasa hewan, ataukah siapa sih sebenarnya yang harus tobat ini? Oke, ini mengenai berita tentang fitnah ya. Simak sampai akhir saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. VTuber semangat pagi, salam ekstrim ya. Bagi anda yang pertama kali menemukan channel saya, silahkan anda tekan tombol subscribe, like, dan share. Serta bila ada sesuatu anda bisa tulis di komentar ya. Kita sama-sama bangun channel ini menjadi channel yang terbaik. Pada kesempatan hari ini saudaraku, bersyukur sekali saya bisa hadir kembali di GSBV, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Saya doakan semua subscriber saya selalu diberikan sehat lahir dan batin. Oke saudaraku, dari pagi banyak sekali di grup-grup yang sedang heboh tentunya mengenai seorang diamond ya. Ini fotonya, Anda bisa simak. Nah, dari postingan yang disampaikan oleh salah satu hertos ya, bapaknya Bebek Dungu, ini ada tanggapan dari Bu Yunita Atmojo. Beliau mengatakan tentang diamond saya yang dibilang palsu, apakah ada buktinya? Ini satu. Kemudian hanya karena punya foto dengan saya bukan jaminan dia tahu segalanya dong tentang saya sampai bisa memfitnah saya. Nah, ini ada bahasa fitnah di sini. Yang penting Bapak dan tim tahu saya tidak lari karena memang nggak perlu lari. Saya masih yakin dan masih menunggu VTube. Ini poin yang pertama saudaraku. Nah, jadi tuduhan-tuduhan yang disampaikan bahwasanya tentang diamond palsu itu siapa yang menabur dia akan menuai. Karena apa? Sebenarnya air susu dibalas dengan air tuba. Bahwasanya air susu dibalas dengan air tuba, maksudnya ini sosok yang ditolong, yang diangkat. Tiba-tiba setelah memang keadaan VTube ini sedang low atau sedang ngedown begitu, dalam keadaan saat ini maintenance ini, maka tega-teganya menumbuhkan sebuah fitnah. Jadi intinya Bu Yunita mengatakan apakah hanya karena foto dengan saya terus dia harus tahu segalanya tentang saya? Ya tidak dong. Ibaratnya kalau misalnya hanya sekedar foto bareng presiden terus tahu semua aktivitas presiden, nggak mesti kayak gitu loh. Jadi intinya hati-hati ketika kita mendengarkan sebuah info, bahwasanya memang bahasa pertobatan ini sebenarnya harus dicek dulu dong, dicek dulu bagaimana benernya, dan jangan hanya kita sepihak saja mendengarkan sebuah klarifikasi dari salah satu orang. Maka GSBV sering mengatakan, ketahuilah apa yang harus Anda ketahui sehingga Anda tidak mudah mencela. Ini poin yang kedua, dan kita lanjutkan lagi. Di bawahnya chat ini ada mengatakan begini saudaraku, kita lihat ya, ini dia. Nah, yang saya selalu jawab chat dan tidak ganti nomor, ini kata beliau ya. Facebook saya dan suami memang sengaja saya off-kan karena kapan hari sempat sakit agak lama sehingga dokter sarankan untuk bed rest. Jadi bed rest itu artinya istirahat total ya. Jadi saya tidak ada waktu untuk sering-sering cek Facebook. Ini klarifikasi dari salah satu diamond Indonesia yang dari tadi pagi mampang ya, bahwasanya memang bahasanya difitnah habis-habisan, bahwasanya diamond palsu lah beserta anak-anaknya. Ternyata dia meminta untuk memberikan bukti kalau memang diamond palsu. Jadi bahasanya memang ketika memberikan satu statement, kalau bukan sekedar analisis, harus memberikan sebuah bukti dong. Jadi intinya sama-sama fair seperti itu. Kemudian di poin yang penting Bapak dan tim tahu dong saya tidak lari karena memang nggak perlu lari. Nah, jadi isu-isu yang mengatakan sekarang menghilang dan enggak, saya sendiri membuktikan di grup itu bersama
tim dari beliau sering ngobrol kok, dalam artian chat yang kita sharingkan. Misalnya ada berita tentang beliau, sebelum diberitakan ya seperti saya memberitakan tentang beliau, sesekali itu ada chat yang memang boleh di share dan seterusnya. Termasuk konten saya yang kemarin Diamond turun gunung itu karena sudah ada satu perizinan. Jadi intinya kita semuanya memberikan suatu berita itu kalau bisa jangan ngawur ya. Intinya hal semacam ini menjadi pelajaran yang besar buat kita semua sahabatku. Jangan sampai di saat Fitup ini dalam keadaan maintenance semacam ini kita justru termakan oleh berita-berita yang tentunya karena beliau juga masih masih ada satu berita sedikit tentang yang beliau mengatakan fitnah yang kejam dari salah satu yang dikatakan Diamond itu, yang tadi foto bareng saya pajang itu sampai disampaikan oleh haters semacam itu. Lalu apa yang harus kita lakukan di sela-sela kita menunggu ini? Yang pertama, Fitup ini memang sedang proses akuisisi ya, artinya Fitup masih work in progress. Kemudian sejatinya kita harus tetap satu ini ya, penting banget. Yang pertama, berpikir positif. Berpikir positif dalam segala hal, trust yang tinggi ya, semacam itu. Kemudian menjaga motivasi, bergabunglah dengan grup-grup yang positif. Anda bisa cek di deskripsi, ada Telegram, ada WA, silahkan Anda masuk. Kita positif semua. Bahkan dalam grup itu mau promosi bisnis lain aja langsung 10 tarikan nafas langsung hempas hilang udah. Kemudian yang ketiga, tetap bertahan dengan kekuatan kita, keyakinan kita. Yang keempat yaitu mengisi waktu menunggu Fitup on lagi dengan hal-hal yang produktif, baik itu yang berupa kegiatan kita sehari-hari sebelum kita mengenal Fitup, ataupun dengan aplikasi-aplikasi yang tentunya seperti postingan saya tadi pagi harus legal dan logis dong, biar kita tidak salah semacam itu. Terus yang kelima, yang paling penting ini adalah berdoa selalu kepada Tuhan, kepada Allah dengan kepercayaan kita masing-masing. Semoga dilancarkan segala urusan manajemen dan pihak-pihak yang terkait. Oke, dan pesan saya kepada salah satu Diamond yang difitnah tadi, Bu, sabar itu ada 3, yaitu sabar dalam menahan diri maksiat dan dosa. Yang kedua, sabar dalam melaksanakan perintah dan ketaatan. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang menyakitkan. Nah, dengan sabar ini dilakukan, maka sabar itulah nanti yang akan menyelesaikan kesemuanya. Maka dari situlah kita semuanya, dari hikmah Fitup ini maintenance sampai saat ini belum on, kita berdoa bersama semoga Allah memberikan miracle kepada kita semuanya dan aplikasi yang kita tunggu-tunggu segera hadir kembali. Itu doa saya, silakan aminkan di komentar. Saya Sigit dan salam ekstrim. Thank you.